Kemudian masalah yang kedua sedikit tentang masalah berjamaah. Dikatakan syarat berjamaah yang pertama adalah alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama itu tidak si makmum tidak mengetahui. Jadi kalau dari segi istilah mengetahui ini bukan kira-kira, bukan nyangka, berarti dia lihat. Nah, jadi mengetahui ini bukan oh ini mengetahui, iya biasanya ini orang ini nggak sholat, biasanya orang ini nggak wudhu kalau sholat saya tahu. Ngelihat nggak? Oh enggak, ya wis. Nah, tapi kalau ngelihat itu baru dikatakan alima, itu yakin 100% dia ngelihat. Ya, dia syarat yang pertama dia tidak tahu akan batalnya imamnya, entah dengan hadas, entah dengan lainnya, seperti dan najis. Sebelah kita misalnya imamnya lagi ngobrol sama kita, buang angin, kemudian langsung sholat, kita tahu nih, nah kita nggak boleh sholat itu. Nah, kemudian atau dia nggak tahu, tetapi dia berbeda mazhab. Kayak apa? Kayak Imam Abi Hanifah megang istrinya. Ya, pengikut mazhab Imam Abi Hanifah yang megang istrinya, dia nggak batal. Ya. Atau ada dua air, satu suci, satu kena najis. Satu yang ember A, contohnya 2 gelas ini, ya satu ini najis, tapi sama-sama putih ya, bukan beda merek, ini kan tahu jadinya ya. Ini anggap sama gitu ya. Jadi sama-sama putih gini, sama-sama bentuknya sama. Jadi satu najis, satu enggak najis. Najis dalam artian terkena najis. Ya beda ya. Itu terkena najis sama najis asli nggak boleh. Kalau najis asli dibuang langsung dua-duanya ya. Najis sama terkena najis. Yang satu ngambil ini, yang satu ngambil ini. Misalnya saya sama Pak Hendro ngambil ini, saya ngambil ini. Terus saya mau sholat berjamaah, yuk sholat berjamaah yuk, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena walaupun Pak Hendro enggak tahu saya pasti batal milih benda najis, tapi otomatis Pak Hendro berkeyakinan bahwa ini bendanya najis. Maka itu namanya iktiqad, keyakinan, tapi bukan tahu yakin. Nah, jadi sama hukumnya. Ada 2 baju, satu najis, satu enggak najis. Saya milih yang A, Pak Hendro milih yang B. Mau jadi berimaman boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena memang itu hukumnya dia tidak yakin, tidak tahu, tetapi dia yakin bahwa salah satunya ada yang najis. Beda kalau ada orang yang biasanya sandarannya karena biasa. Ini orang nih biasanya kalau wudhu itu wudhunya di mana? Wudhunya di WC yang WC-nya tuh biasa suka anak kecil masuk. Biasanya suka ada najis. Biasanya suka ada najis. Kemudian dia wudhu di situ jadi imam. Kita mau nggak mau ikut? Nggak apa-apa, ikut aja. Karena apa? Karena asli daripada sesuatu hukumnya seperti najis, suci. Maka dikatakan wa kharaja bidzan al-mustad al-istihad adzan alladhi la mustad lahu, maka dikatakan mathalan al-mu'aradah bi asli taharah, karena sesuatu biasanya tergantung aslinya. Air biasanya aslinya suci ya suci, asalnya suci ya suci. Nah, kecuali kalau kita tahu bahwa itu najis. Jadi masalah yang pertama adalah si makmum tidak boleh tahu batalnya imam atau berkeyakinan tentang batalnya imam. Itu hukumnya enggak boleh. Kemudian yang kedua, enggak seperti itu, tapi dia wajib menggodoi sholatnya. Kayak apa? Kayak ada orang sholat pakai infus, dia sholat wajib untuk hormat waktu. Kemudian saya jadi makmumnya, ada orang sakit pakai infus, saya mau jadi makmumnya, boleh nggak saya jadi makmumnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang ini walaupun sholatnya sah, tapi dia wajib ngulang, wajib qadha. Maka saya tidak boleh jadi makmumnya dia. Juga sama, kalau memang nantinya dia ternyata meninggalkan rukun atau baca Fatihahnya nggak bagus
atau sarungnya bolong, maka kita nggak boleh ikut dia. Kalau sudah terlanjur ikut, itu dibagi dua. Kadang sesuatu itu jelas, jadi si makmum kalau deket tahu, kayak sarungnya bolong, bolongnya besar, atau ada najis di belakang sarung, maka gimana hukumnya? Hukumnya dia wajib ngulang sholat kalau taunya di tengah-tengah. Loh, saya mau farokoh, cukup apa enggak? Enggak cukup, wajib dia ngulang. Kenapa? Karena itu udzur, tidak termasuk udzur menurut syariat, karena harusnya dia mantau. Sama kayak misalnya ada orang imam, ternyata imamnya kafir, gimana? Loh, saya taunya tengah-tengah, maka wajib ngulang dari awal. Kenapa? Karena ini udzur tidak dimaafkan oleh syariat. Kemudian berbeda sama udzur yang biasanya orang nggak tahu, kayak lupa niat, kayak dia hadas tapi lupa nggak wudhu. Dia yang tahu, kita nggak tahu ya. Misalnya ada saya jadi imam, ketika saya jadi imam lupa nih habis ngobrol-ngobrol ternyata saya buang angin sebelumnya ya, tapi yang lain nggak tahu ya, yang lain nggak tahu ya. Kalau tahu berarti nggak tahu malu ya, berarti di depan umum dia buang angin kan ya. Jadi akhirnya dia sholat habis salam, ketika dia salam assalamualaikum warahmatullah, ternyata apa? Dia ngomong, lu aku lupa nggak wudhu. Ya apa makmumnya? Makmumnya sah, tapi yang jadi masalah kalau ada masbuk. Kalau ada masbuk kan dia Fatihahnya kurang kan, berarti ikut imam kan, sedangkan imamnya kan nggak pantas. Karena apa? Nggak punya wudhu, maka dia wajib ngulang yang tidak sempurna tadi. Nah, kemudian atau najisnya kecil sehingga makmumnya nggak tahu, maka juga dimaafkan oleh syariat. Nah, kalau misalnya ini imam dia biasanya nggak baca bismillah karena madhabnya beda, nah madhabnya beda, maka gimana? Sah sholatnya kalau memang bismillahnya itu ada jedahnya. Misalnya Allahu akbar kabira wa ana minal muslimin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini dimungkinkan dia baca bismillah di situ, dimungkinkan, maka husnudzon. Ya, padahal kalau kita bicara secara umum orang banyak yang nggak tahu masalah ini, tapi ya tadi ya syariat mudah-mudahan ya, maka dikatakan fayusalli khalfahum, maka sholat di belakangnya. Ya, kenapa? Li'anna dhahir annahum yura'unal khilaf, karena biasanya yang nampaknya mereka akan menjaga khilaf. Maka oleh karena itu bal yajibu ala imamin mansub bi mahallin lam tajril adatu fihi bi madhhabin muayyan wa kana yusalli khalfahu ghaira ahli madhhabihi ayyura'iya ghairahu min ahli ghairi madhhabih wa illa haruma alaih. Maka harusnya bagi seorang imam yang dimana dia sholatnya menjadi imam yang makmumnya bukan sesuai dengan madhabnya, maka harus dia menjaga khilafnya. Kalau tidak, haram bagi dia. Terlebih zaman sekarang ya, cuma karena modal enak-enakan maka dia tidak baca bismillah, padahal dampaknya bisa tahu. Tapi kalau misalnya Allahu akbar kabira wa ana minal muslimin alhamdulillahi rabbil alamin, ruku langsung kita mufaraqah. Kenapa? Karena tidak sah salatnya. Nah, kemudian itu yang masalah. Kemudian juga ada lagi salah satu syaratnya adalah tidak boleh kita ini kalau misalnya lupa. Afwan, masih ada yang tambahan yang tadi ya, yang imamnya ternyata najis dan segala macam. Nah, disebutkan juga kalau kita tahu dari awal bahwa sarungnya bolong, maka kita tidak boleh jadi imam. Atau kita nyangka bahwa ini imam nggak bakal baca bismillah dari awal, atau imam ini
niatnya bakal keliru. Ini kita tahu, kita nyangka akan itu semua, maka disebutkan di Busra Karim, maka hukumnya tidak boleh ikut belakangnya karena niatnya jadi ngambang. Niatnya jadi ngambang, jadi juga nggak boleh. Nah, kemudian terkadang namanya orang sholat itu, ya, dia lupa niat imam. Kalau dia lupa niat imaman, maka hukumnya nggak apa-apa, karena dia imam, kecuali di 4. Yang pertama Jumat, dia harus niat imam, kalau nggak batal sholatnya dia. Yang kedua sholat nazar. Yang ketiga sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah ini? Pernah menjalankan enggak? Nah, sholat mu'adah ini ngulang sholat 2 kali. Ini kan sudah sholat isya kan ya, terus ada yang belum sholat isya, ditemenin sama dia sholat lagi 2 kali. Ini sunnah. Nah, ini wajib hukumnya dia niat imam, kalau enggak sah. Kemudian yang ketiga al-mutaqaddim fil matar, itu nanti babnya. Nah, kalau makmum wajib dia niat makmuman. Apakah harus dengan niat makmum? Enggak perlu. Misalnya usolli fardhu dhuhri jama'atan li fulan, atau usolli fardhul maghribi makmuman li fulan, boleh. Atau usolli fardhul dhuhri jama'atan, boleh, enggak apa-apa. Nah, tapi sudah seperti biasanya aja ya, usolli fardhul dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman atau imaman, kalau dia imam lillahi ta'ala. Nah, kalau lupa gimana? Kalau dia lupa, kemudian lupanya intidornya panjang, sekiranya nunggunya cukup 1 rukun, maka batal sholatnya. Karena apa? Karena dia ngikut ya enggak ngikut, sendiri ya enggak sendiri, maka harus nunggu 1 rakaat dulu. Maka diingat sama dia, saya niat apa enggak, Nah, kalau dia lamanya mikirnya kepanjangan sampai batal, maka hukumnya tidak boleh. Kemudian yang nomor 2, orang itu juga tidak boleh menggantungkan sholatnya dengan sholatnya yang lain dengan tanpa niat, itu juga nggak boleh. Misalnya kadang ada kan kita imam, ternyata imamnya baca fatihahnya nggak bener, harokatnya kacau kabeh semua, maka wajib mufarokoh, kita mufarokoh. Lah kalau mufarokoh sholat dewi kan sungkan ambek sing lain, kadang kan gitu ya. Nah, maka gimana? Sholat aja seperti sholatnya kita, jangan sampai nungguin imamnya. Jadi jangan sampai kita misalnya minal jinnati wan nas, harus rukuk kan kita, ternyata imamnya baca suratnya panjang, terus kita nunggu sampai imamnya kelar, misalnya baca sabisma ya, panjang kan, dia nungguin sampai imam kelar baru dia sujud, rukuk bareng rukuk imam. Nah, nggak boleh, batal sholatnya. Maka gimana? Baca surat panjang juga biar nggak sama kayak imamnya. Itu adalah beberapa masalah fikih. Kemudian disunnahkan ketika berjamaah adalah, ini banyak yang sering kita nggak jalankan, qomat itu disunnahkan kita berdiri setelah selesai qomat. La ilaha illallah, baru berdiri. Walaupun dengan berdirinya kita shaf yang pertama hilang, nggak apa-apa, tetap. Yang terpenting jangan sampai takbir bareng imamnya kelar, itu aja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada orang yang tua berdirinya lama, duduknya jauh lagi. Ketika Allah Akbar la ilaha illallah, kan sunnah berdiri dia. Lah berdirinya lama, 1, 2 sampai imamnya baca Fatihah. Nah, maka gimana? Kalau bagi dia berarti langsung saja berdiri, kemudian langsung ikut imam, biar dia dapat takbir bareng imam. Maksudnya takbir bareng imam ini langsung setelah imam, karena kalau takbir bareng imam hukumnya nggak sah sholatnya. Ya, maksudnya biar apa? Karena intinya sholat itu di situ. Setelah imamnya takbir, langsung dia takbir. Kemudian yang nomor 2,
Disunnahkan juga kalau sudah mau deket qomat, maka jangan sholat sunnah, tunggu saja. Juga sama, kalau mau qomat, tunggu saja dari sambil berdiri, nggak usah duduk kemudian baru jawab, nggak usah, tunggu diri sampai selesai qomat, kemudian baru dia ikut sama imam. Kemudian yang nomor 2, soft. Orang ini kalau softnya nggak rapih, maka dia termasuk itu adalah makruhnya berjamaah. Sehingga kalau sudah makruhnya berjamaah, maka pahala jamaahnya hilang. Kalau udah begini caranya bingung, berarti sholat kita semua jamaahnya banyak yang hilang. Karena softnya lurus itu mencakup rapatnya soft, mencakup ratanya soft. Rapat dan rata, bukan rata ndak rapat, bukan rapat ndak rata. Dan rapat atau tidaknya itu sekiranya dadanya masing-masing tidak ke depan, rata semua satu baris. Nah, jadi rapat dan lurus. Nah, alhamdulillah Imam Romli mengatakan enggak gitu. Kalau yang nyambung walaupun belakangnya berantakan, dia tetap pahala dapat. Kalau yang mutus yang dapat. Maka dikatakan barang siapa yang mutus soft, maka Allah akan memutus darinya. Allah, diputus dari Allah nggak enak, maka rapat. Maka itu, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau masuk sholat pakai wangi-wangian. Biar apa? Yang satu sama lainnya seneng jajarnya, jadi nggak itunya dan segala macamnya. Ya, jadi itu masalah lagi. Kemudian masalah yang ketiga. Terkadang dalam berjamaah ini, khususnya di musola, itu satirnya rapet-pet. Jadi si makmum perempuan tahu berdirinya imam atau sujudnya imam atau rukuknya imam cuma karena suaranya saja. Itu nggak boleh. Harus dia ngeliat. Beda sama masjid. Kalau masjid nggak apa-apa. Tapi kalau musola tadi, jangan terlalu rapat sampai akhirnya nggak bisa lewat imamnya. Dan yang kedua, jangan terlalu rapat sampai sekira makmumnya tidak lihat imamnya. Dan yang ngelihat itu menjadi imamnya dia. Bingung apa enggak? Kalau bingung minta contoh 2 orang misalnya. Siapa? Mas Doni. Sama satu lagi siapa? Mas Ayu. Contoh. Nah. Itu, kau berdiri di sini, di dekatnya sini. Berdiri di sini. Ya, dekat Pak Utsman. Ya, berdiri dekat Pak Utsman di situ. Nah, Mas Ayu jadi imam. Ya, di situ Mas Doni di luarnya sekarang. Mas Doni di luarnya. Iya, perempuan. Tutupan rapat. Nah, kalau begini, ini kita bicara musola ya, bukan masjid ya. Kalau masjid mah nggak apa-apa muter begini. Ya. Nah, begini, otomatis kan kalau misalnya Mas Ayub ruku, Mas Doni kan cuma denger suaranya tok, nggak ngelihat orangnya kan. Maka gimana hukumnya? Maka hukumnya nggak boleh. Maka gimana? Harus dibuka sedikit, bukaan pintunya sekarang. Nah, Mas Ayub maju. Nah, si Mas Doni ini bagi makmum yang belakangnya jadi imam dia. Jangan mendahului Mas Doni. Itu kalau di musola, kalau di masjid nggak ada masalah. Paham ya masalah ini ya? Nah, itu sering terjadinya. Wis jazakallahu khair, barakallahu fi. Allah yasirkan hal-hal thayyiban mubarakan wa yarzuqka fahman ilman insyaallah, jazakallahu khair jazaa. Gitu. Paham ya? Itu adalah berapa masalah.